Haleluya. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, jujur saya tidak tahu mau bicara apa kepada kita, mau sampaikan firman apa. Sebab sepanjang malam saya merenung, apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, yang mau saya bagi sama kita itu adalah firman Tuhan, apa yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Tapi kita sebelum membaca ayat itu Bapak Ibu Saudara, tadi pagi ya lewat saudara kita Marlaba, Bapak Marlaba yang bawa renungan ibadah doa pagi. Satu hal yang saya kutip Bapak Ibu Saudara, ya di mana Bapak Marlaba ngomong, corona itu ada. Ketika saya dengar kalimat tersebut Bapak Ibu Saudara, sesuatu di dalam hati saya berkata begini Bapak Ibu Saudara, corona itu ada. Tetapi sadar enggak kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu lebih nyata ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita enggak bisa mengalami Tuhan? Kenapa kita enggak bisa alami Tuhan? Tuhan itu lebih nyata ada. Kenapa seseorang bisa sampai pada kesimpulan corona itu ada? Orang bisa tahu corona itu ada. Kenapa orang bisa katakan begitu, Bapak Saudara? Dengan membaca berita, oke. Lewat kesaksian-kesaksian orang, oke, kita bisa tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya orang yang pernah mengalami kena virus penyakit corona itu, dia lebih bisa tahu corona itu ada. Dia mengalaminya secara pribadi, Bapak Saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan itu ada. Lewat kita baca firman Tuhan. Lewat kita melihat segala ciptaan ini, siapa yang menciptakan ini. Lewat dengar firman Tuhan. Lewat dengar kesaksian-kesaksian orang mengalami mujizat demi mujizat, kita bisa simpulkan Tuhan itu ada. Tetapi pernah enggak kita alami Tuhan itu? Kita alami enggak Tuhan itu Bapak Saudara? Mungkin statement orang yang membaca berita, orang yang tahu bahwasanya orang yang kena corona itu begini kriterianya, begini yang dialaminya, begini yang dirasakannya, tanpa dia merasakan virus corona itu Bapak Ibu Saudara. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu harus kita alami secara real di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan pondasi bangunan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus dialami. Haleluya. Tuhan harus dialami. Kalau kita tidak alami Tuhan, Bapak Ibu Saudara, akan banyak hal yang bisa menggoyangkan. Kondisi-kondisi, segala yang terjadi di permukaan bumi ini bisa menggoyangkan iman kita. Ada begitu banyak yang ditulis dalam Alkitab kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabinya Tuhan. Orang mengejek, di mana Allah? Terkadang Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak rasakan kehadirannya. Tetapi satu hal yang harus kita tetap percaya, dia itu ada. Sekalipun kau nggak rasakan kehadirannya Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Tuhan datang kepada setiap orang itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengalami lawatan roh Tuhan itu berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara harus melihat hal ini, engkau gak bisa samakan apa yang kau alami, kau saksikan, itu juga harus dialami orang, itu gak bisa.
enggak bisa, enggak sama pengalamannya. Mungkin ada yang mirip-mirip tetapi berbeda-beda, Bapak Saudara. Tuhan kita itu Allah yang maha kaya. Dia enggak pernah dibatasi oleh 1, 2 hal, 3 hal, tidak bisa. Lawatannya itu berbeda-beda kepada setiap orang. Itu sebabnya kita semua harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu bukan hanya di gereja saja. Setiap hari dalam hidupku kita harus alami Tuhan. Seterusnya, terus menerus, itulah orang yang tetap ada di dalam Tuhan. Dia selalu mengalami Tuhan, mengalami aliran kuasa Tuhan. Kenapa orang tidak bisa alami Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setiap hari? Kenapa tidak bisa? Karena tidak menempatkan Tuhan pada posisinya. Siang hari ini, firman Tuhan yang mau saya bagi adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita mencari Tuhan, Bapak? Kenapa kita mencari Tuhan, Bapak Saudara? Ada kepentingan apa kita mencari Tuhan? Lalu kalau kita sudah temukan Tuhan, lalu mau apa? Kalau Tuhan sudah jawab doa kita, permohonan kita, lalu apa, Bapak Saudara? Kalau Tuhan nggak mau jawab, Tuhan nggak mau kasih dulu permintaan kita, permohonan kita, lalu apa, Bapak Ibu Saudara? Apa ending kita mencari Tuhan? Kadangkala banyak orang yang mencari Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, memperlakukan Tuhan itu dengan tidak benar, menempatkan Tuhan itu tidak pada posisinya yang benar, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang menganggap Tuhan itu memperlakukannya seperti mesin ATM. Datang sama Tuhan ketika rest, secara finansial goyang. Lalu datang sama Tuhan. Cari Tuhan. Ada yang datang sama Tuhan itu memperlakukan Tuhan itu seperti satpam, tukang jaga, bodyguard-nya. Hanya datang sama Tuhan ketika dia mau tidur. Ketika dia mau berpergian kemana-mana. Jagai kami Tuhan. Lindungi perjalanan kami. Kami percaya roh kecelakaan maut tidak akan mengganggu kami sepanjang perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukan tidak boleh, Bapak. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Boleh. Silakan. Tetapi apakah hanya sebatas itu, Bapak? Ada yang mencari Tuhan itu memperlakukan Tuhan itu seperti tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih Tuhan. Ampuni aku dari kesalahanku. Sucikan aku. Sekali lagi bukan tidak boleh. Boleh. Tapi apakah hanya sebatas itu kita perlakukan Tuhan? Ada orang yang memperlakukan Tuhan juga seperti dokter, tukang obat. Datang kalau sakit. Butuh kesembuhan, butuh mujizat. Apakah hanya sebatas itu Bapak Saudara cari Tuhan? Lalu kalau sudah dijawab, lalu apa? Pertanyaan berikutnya, kalau tidak dijawab, gimana? Tinggalkan Tuhan kah? Tinggalkan Tuhan seperti orang yang di Yohanes pasal 6, Bapak Saudara. Banyak-banyak itu cari Tuhan. Berduyun-duyun.
Cari Tuhan berduyun-duyun sampai ke seberang danau dikatakan Alkitab Yohanes pasal 6. Tapi Tuhan tidak jawab. Apa yang mereka cari itu, yang mereka mau itu tidak Tuhan jawab. Tetapi Tuhan tunjukkan yang menjadi kebutuhan mereka yang sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara kita lihat. Orang undur. Mujizat Tuhan tidak akan pernah bisa membuat kita dewasa mengenal Tuhan, Bapak Saudara. Kita harus sadari ini. Semua kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Halo Bapak Saudara. Perkara ajaib, perkara-perkara mujizat tidak akan pernah membawa kita kepada kedewasaan. Mujizat hanya Tuhan tunjukkan pada orang yang tidak percaya supaya percaya. Kalau bagi kita yang sudah percaya, mau tuntut-tuntut mujizat dari Tuhan. Kita orang yang dibeli sama Tuhan, Tuhan berhak memperlakukan kita bebas seperti apa yang Dia mau. Kalau kita tahu, sadar diri kita siapa, Bapak Saudara. Menuntut apa kita dari Tuhan? Kita sebagai orang yang dibeli Tuhan, Tuhan berhak atas hidup kita. Tetapi bagi orang yang belum percaya, Tuhan akan tunjukkan mujizatnya. Lalu bagi kita yang sudah percaya mau tuntut-tuntut mujizat terus Bapak Saudara. Kapan kita dewasa? Kapan kita dewasa? Kalau enggak dijawab Tuhan, gimana Bapak Saudara? Mau undur seperti Yohanes pasal 6? Kalau Tuhan enggak mau jawab, gimana? Kalau Tuhan mau tahan dulu Bapak Saudara, belum waktunya yang tepat naku. Gimana? Engkau serukan Tuhan, jodohku kok belum datang-datang, aku udah umur sekian. Kalau Tuhan belum mau jawab gimana? Tuhan, aku sudah bergumul untuk perkara anak, sekian lama, tapi Tuhan belum jawab. Kalau Tuhan belum mau jawab gimana? Pernahkah kita pikirkan ini Bapak Saudara, kita renungkan, kenapa kita cari Tuhan Bapak Saudara? Untuk kepentingan apa kita cari Tuhan? Orang yang di Yohanes pasal 6 itu cari Tuhan hanya untuk kepentingan jasmaninya. Karena mereka lihat Tuhan Yesus ini layak untuk dijadikan pemimpin. Untuk melepaskan mereka dari tangan penjajahan Roma. Ini benar, ini Mesias yang akan datang. Mujizat ada begitu banyak mereka lihat. Itu tidak mendewasakan. Ketika firman Tuhan, kebenaran Tuhan sampaikan yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Akulah roti hidup, mereka semua undur. Kalau cari Tuhan, memperlakukan Tuhan hanya seperti mesin ATM, seperti tukang obat, seperti dokter, Bapak Saudara, seperti satpam. Kita hanya cari Tuhan pada case-case tertentu, pada masalah-masalah tertentu saja. Kita tidak menjadikan Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang Dia mau itu, Dia mau menjadi Tuhan atas hidup kita. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan kedua. Di sana dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Ini ketika pertama sekali ya bangsa Israel telah sampai di Gunung Sinai, ada hukum yang diberikan Tuhan. Lalu Tuhan katakan ya di luar daripada dekalog tersebut 10 hukum itu apa dikatakan di dalam ayat pertama dan yang kedua. Ayat yang pertama dan kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, kepada bangsa Israel Tuhan tandaskan. Akulah Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan atas hidup bangsa pilihannya.
kepada bangsa yang tadinya sudah diperbudak, enggak tahu sudah berapa lama sebab ada di tanah perbudakan selama 430 tahun sejak Yakub dan anak-anaknya berpindah dari tanah Kanaan menuju Mesir selama 430 tahun. Sampai sudah berapa generasi ada di sana. Sampai akhirnya mereka diperbudak. Mereka sudah lupa akan Tuhan Allah mereka. Hidup mereka sudah terkontaminasi dengan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Ketika dibawa keluar bangsa pilihannya itu, umat pilihannya itu, Tuhan tandaskan kembali di depan Gunung Sinai. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan itu ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidup umatnya. Tempatkan Tuhan pada posisinya, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya pada case-case tertentu, pada hal-hal tertentu saja kita cari Tuhan. Kerinduan kita sama Tuhan mendalam. Jangan hanya ibadah 1, ibadah kedua, ibadah 3 sampai ibadah 10 malam. Nanti kerinduanmu begitu luar biasa sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi harus kau latih di seluruh hidupmu, aktivitasmu. Libatkan Tuhan, rindukan Dia selalu, cari Dia selalu. Apa yang Dia mau dalam hidupmu. Haleluya. Cari Dia selalu Bapak Ibu Saudara. Tanyakan Dia selalu. Tempatkan Tuhan pada posisinya. Maka kita akan bergerak, kita akan bertumbuh dan berbuah, melangkah maju sebagaimana mestinya. Kalau kita tempatkan Dia pada posisinya, Bapak. Tempatkan Tuhan pada posisinya. Maka kita akan bergerak. Kita akan bertumbuh dan berbuah. Kita akan melangkah maju sebagaimana mestinya. Seperti tanah yang kering dan tandus, dia butuh akan air. Kiranya kita begitu sama Tuhan. Tanah yang tandus itu butuh akan air. Tanpa ada air yang mengalir sama dia, ini tanah tidak akan berguna. Tidak bisa ditanami oleh apapun. Seperti domba yang butuh akan gembala. Demikian juga hidup kita butuh sama Tuhan. Bukan hanya pada case tertentu. Domba itu tidak hanya pada case tertentu dia butuh gembala. Setiap saat dalam hidupnya dia butuh gembala. Biarlah demikian hidup kita kepada Tuhan. Kita butuh Dia selalu, Bapak. Seperti ranting dia perlu melekat kepada pokok. Biarlah demikian kita juga kepada Tuhan. Seperti manusia yang butuh udara untuk bernafas. Biarlah demikian kita juga butuh Tuhan. Udara itu adalah hal yang paling penting bagi manusia. Makanan penting, tetapi ada yang paling penting, udara. Manusia bisa tidak makan selama 40 hari, 40 malam kita lihat Tuhan Yesus. Tidak mati. Dia kan sebagai manusia. Dia butuh air, ya manusia butuh air. Sebab 3/4 dari bagian tubuh manusia ini adalah mengandung air. Butuh asupan air. Tetapi ada yang paling penting. Manusia tidak ada yang bertahan. Bisa bernapas, tahan napas selama 3 menit. Tidak bernapas. Kalau ada pun yang tahan sampai 5 menit itu mungkin beberapa orang saja yang telah latih dirinya. Biarlah demikian kita Bapak Saudara kepada Tuhan. Butuh Tuhan. Dia itu hal yang paling dasar. Kebutuhan primer kita. Yang paling mendasar. Haleluya.
1 Petrus 3 ayat yang ke-15a. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15a. Firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Iya. Tempatkan Kristus itu di dalam hidup kita sebagai Tuhan. Kata kuduskan di sana, Bapak Ibu Saudara, itu mengkhususkan, buat dia khusus di dalam hidup kita. Enggak ada hal yang lain yang lebih khusus dibandingkan Tuhan dalam hidup seseorang, Bapak Ibu Saudara. Tempatkan dia pada posisinya, kuduskanlah Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tempatkan dia pada posisinya yang benar, kita akan bergerak sebagaimana mestinya. Kita akan bertumbuh, berbuah sebagaimana mestinya. Bangsa Israel yang telah dibawa keluar dari Mesir, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangin, ini sudah sering sekali saya sampaikan dan kita tahu ini semua Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 600.000 orang laki-laki dicatat dalam Alkitab. Kurang lebih, ya. Kira-kira Alkitab catat. 600.000 orang. Kalau itu orang yang dihitung itu hanyalah orang yang 20 tahun ke atas, Bapak Saudara. Itu hukum yang dihitung. Belum termasuk lagi yang di bawah umur itu. Anak-anak belum dihitung. Perempuan belum dihitung. 600.000 orang. Di dalamnya ada Kaleb dan Yosua termasuk. Semua orang ini melihat perkara-perkara ajaib. Semua orang ini melihat tiang awan, tiang api menuntun mereka siang dan malam selama mereka berjalan di padang gurun. Ketika mereka menyeberang laut Teberau, tiang awan ikut Bapak Ibu Saudara, berjalan di depan mereka. Itu dilihat secara kasat mata Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman secara lahiriah melihat Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api menuntun mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika ke-12 pengintai disuruh untuk mengintai tanah Kanaan, apa yang terjadi Bapak Saudara? 10 orang yang dipilih yang mewakili 10 suku berkata hal yang tidak benar. Yang melemahkan seluruh bangsa itu. Ini mewakili Bapak Saudara. 10 pemimpin mewakili seluruh bangsa Israel. Dicatat di dalam Alkitab membuat malam itu semua bangsa Israel bersungut-sungut dan menangis kepada Musa dan Harun. Kenapa kau bawa kami ke sini? Apakah untuk mati? Bukan tidak ada kuburan di tanah Mesir, kenapa kau bawa kami di sini? Mereka lihat Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api, siang dan malam, menyertai perjalanan. Pengalaman secara lahir ya Bapak Saudara. Lihat perkara-perkara ajaib, bagaimana laut itu dibelah, bagaimana mereka keluar minum dari batu karang, keluar Bapak Saudara. Tidak mengubah pola pikir mereka, tidak mengenal, nggak sanggup kenal Tuhan. Karena mujizat nggak akan membawa seseorang dewasa di mengenal Tuhan. Siapa kita, Bapak Saudara? Kita ini bangsa kafir. Yang hanya oleh kemurahan saja dikatakan di dalam kitab Roma, kita bagaikan pohon zaitun yang liar, yang dicangkokkan. Tadinya nggak punya kesempatan untuk hidup, tapi oleh karena kemurahan, dicangkokkan. Kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, Bapak Saudara,
engkau tetap begitu-begitu saja. Tidak mengalami perubahan, tidak memberikan buah. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 12, mereka saja yang mendengarkan firman dulu. Tidak luput apalagi kita. Gak satu pun yang luput yang keluar dari tanah Mesir itu, Bapak Saudara. Kecuali hanya Kaleb dan Joshua. Kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Tuhan, Bapak Saudara, kita tidak mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Betapa celakanya kita nanti, Bapak Saudara. Tempatkan, kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau ini enggak kita mulai dari saat ini, Bapak Saudara. Tubuh kita ini yang dikuasai oleh natur dosa. Kalau kita tidak latih, kita hanya mengikuti kehendak kita, keinginan kita setiap hari. Celaka kita nanti kalau Tuhan datang. Celaka kita. Mencari Tuhan itu. Ini berbicara mengejar Tuhan, menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan. Mencari Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, berbicara mencari wajah Tuhan, ini selevel, sejajar. Mencari Tuhan itu sama dengan mencari wajahnya Tuhan. Mencari hadiratnya Tuhan. Mencari perkenanan ataupun kehendaknya Tuhan. Ini sejajar. Apa yang saya sampaikan dalam ibadah doa pagi di minggu yang lalu, Bapak Saudara. Orang yang mencari Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24. Raja Daud berkata, orang yang mencari wajahnya Tuhan, inilah angkatan orang yang mencari wajahmu. Di dalam ayat yang ke-6 dia katakan. Firman Tuhan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah. Iya, orang yang mencari wajah Tuhan itu adalah orang yang bersih tangannya. Orang yang murni hatinya di dalam ayat yang keempat. Orang yang tidak menyerahkan jiwanya, di dalam bahasa Inggris dikatakan jiwanya, ya, kepada penipuan, kepada hal dusta. Hal dusta di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan idol. Kepada berhala. Tidak dia serahkan jiwanya kepada berhala. Coba kita cross check diri kita, introspeksi diri kita. Adakah kita orang yang mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Angkatan orang yang mencari Tuhan itu tangannya bersih. Ini berbicara orang yang ditebus Tuhan. Kalau Tuhan menebus kita dari perbuatan salah kita di masa lampau, dosa kita, dia bayar dengan harga yang mahal. Dan kalau kita melakukan kesalahan, sembari kita sudah yang ditebus Tuhan ini, Tuhan tahu kita ini dari debu, kita bisa tetap berbuat salah. Ada sarana yang dia sediakan, yaitu darahnya. Gak cukup hanya ditebus dari dosa. Tetapi berbicara tangan yang bersih itu adalah berbicara perbuatannya, naturnya diubahkan. Mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Itulah orang yang mencari Tuhan, itulah angkatan yang mencari wajah Tuhan. Tidak menyerahkan jiwanya kepada berhala. Ada begitu banyak berhala, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau banggakan dalam hidup itu bisa menjadi berhala. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan pada posisinya yang benar, kebanggaan kita bisa menjadi berhala kita. Harta muka.
Pangkatmu kah? Keluargamu kah? Bisa menjadi berhala. Pekerjaanmu yang lumayan enak Bapak Saudara. Posisimu yang nyaman, apapun. Apapun di dalam hidup manusia ini bisa menjadi berhala. Kalau kita tidak tempatkan Tuhan pada posisinya. Itu sebabnya Tuhan selalu ingatkan bangsa Israel, hati-hati kau ya. Jangan lupa ya. Kalau kau nanti sudah masuk tanah Kanaan, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Apapun Bapak. Mencari wajah Tuhan. Ini sejajar. Kenapa kita perlu mencari wajah Tuhan? Apakah dia itu Tuhan yang jauh? Tidak, Alkitab catat dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat. Kalau kita bandingkan ya Bapak Saudara, bagaimana suasananya ketika bangsa Israel hendak berjumpa dengan Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 19. Mulai ayat yang ke-16 di sana dikatakan Bapak Saudara. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16. Kita mau lihat Bapak Saudara, saya harap dari apa yang kita baca ini Bapak Saudara, bisa mengubah. Kita bisa bayangkan bahwasanya Tuhan itu sepertinya Bapak Saudara semakin memberikan hidupnya kepada manusia untuk dikenal Bapak Saudara. Kalau kita lihat mulai dari ketika ya bangsa Israel keluar dari Mesir ini Bapak Saudara. Coba dibaca mulai ayat yang ke-16 ketika bangsa Israel hendak berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kondisinya kalau kita bisa gunakan imajinasi kita Bapak Saudara, coba ayat. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, Ya, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, ya, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, ya. sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Terus ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, Ya, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. ya, Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. ya. Ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Kalau kita bisa gunakan imajinasi kita, pemandangan ini menggambarkan betapa dahsyatnya yang bisa membuat takut bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan penampilan Allah di sana ketika berjumpa dengan bangsa Israel. Sebuah gunung yang dipenuhi dengan asap sebab Tuhan turun dalam bentuk api dikatakan. Bisa bayangkan Bapak Saudara ketika Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan ada semak belukar yang terbakar tetapi enggak terbakar Bapak Saudara. Enggak ada bau hangus. Demikianlah penampilan gunung itu Bapak Saudara. Terbakar, ada asap yang menggumpal Bapak Saudara. Lalu ada guruh, ada petir yang menyambar. Ini pemandangan yang betapa dahsyat Bapak Saudara. Lalu Bapak Saudara ada sangkakala. Sangkakala itu bukan ditiup oleh manusia tetapi dari sorga. Sangkakala yang berbunyi ditiup kian lama kian kencang Bapak Saudara. Kian kencang. Ini suatu pemandangan yang begitu dahsyat yang dilihat oleh bangsa Israel. Penampilan Allah begitu. Kalau kita bandingkan ini juga di dalam 2 Tarik pasal yang ke-7 kita tidak usah buka. Ketika Salomo selesai membangun bait suci. Allah juga hadir di sana. Turun memenuhi bait suci. Tidak satu pun imam-imam sanggup berdiri. Penampilan Allah yang begitu dahsyat. Lalu Bapak Saudara,
kita masuk kepada perjanjian baru. Ketika Allah hendak memperkenalkan dirinya lewat anaknya yang dia kasih. Tuhan Yesus Kristus datang. Dia bisa disentuh oleh semua orang. Dia boleh dijumpai oleh semua orang. Haleluya. Ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Filipius, aku sudah ada lama bersama dengan kamu. Masih kamu bilang tunjukkan Bapa. Kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Pribadi Bapa itu bisa ditunjukkan lewat anaknya. Karena apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang mau disampaikan Bapa bagi umat pilihannya, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berbuat sesuatu dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Setiap orang bisa berjumpa dengan dia, termasuk orang yang penyakit kusta. Satu ketika dalam kitab Mazmur pasal yang ke-7, ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini adalah satu contoh orang yang mengalami Tuhan. Mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Di sana dikatakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 atau yang ke-7, saya lupa ya. Markus 5, 6, 7 lah kira-kira gitu ya saudara. Apa yang kita lihat di sana? Ada begitu banyak orang berbondong-bondong. Orang yang berbondong-bondong ini hendak pergi ke rumah Yairus. Ingin melihat Tuhan mau buat apa sama anak Yairus. Orang yang banyak berbondong-bondong ini berdesak-desakan sentuh Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu pribadi yang mengalami Yesus. Ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Orang banyak ini tidak alami, sekalipun sentuh. Sentuh. Orang yang mengalami pendarahan bisa berjumpa dengan dia. Orang yang punya kusta bisa berjumpa dengan dia. Semua orang yang mengalami segala penyakit bisa berjumpa dengan dia. Tetapi apa yang dia katakan Bapak Saudara? Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, apa yang dia katakan kepada murid-murid Bapak Saudara? Di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Kalau tadi pribadi Allah itu tampilannya di dalam yang begitu dahsyat. Lalu di perjanjian baru ketika Yesus datang, Tuhan tidak memperkenalkan dirinya lewat anaknya, bisa disentuh orang. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16, coba kita baca ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya? Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Adalah lebih berguna kalau aku pergi. Murid-murid yang mengalami, yang melihat bagaimana bersama dengan Yesus. Rasa-rasanya daging mereka itu berkata, tidak rela mereka berpisah dengan Yesus. Sampai-sampai si Simon Petrus itu berkata, Tuhan hal itu nggak akan sekali menimpa engkau, nggak akan menimpa engkau. Aku akan maju, aku akan mati bersama dengan engkau. Ini menunjukkan cintanya dia, Bapak Ibu Saudara. Nggak rela Yesus itu berpisah dari murid-murid. Nggak rela mereka berpisah dari guru mereka. Tetapi Tuhan Yesus katakan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di saat Yesus pergi, apa yang dia katakan di dalam kitab Yohanes pasal 14, tadi malam hamba Tuhan sudah singgung hal ini. Ya, saya hanya mengulang kembali di dalam ayat yang ke-17. 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, yaitu roh kebenaran. Ya? Dunia tidak dapat menerima dia. Ya? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, terus? Tetapi kamu mengenal dia. Ya. Sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Dunia, kita sudah pernah belajar tentang dua golongan manusia. Manusia duniawi nggak bisa terima apa yang berasal dari Allah. 1 Korintus 2 ayat 14. Dunia tidak bisa menerima dia. Tidak melihat dia. Tetapi kamu, Yesus katakan kepada murid-muridnya, yang adalah orang-orang yang percaya kepadanya, gambaran kita, Bapak Saudara. Kamu dikatakan di sana mengenal dia. Kenapa orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dinamakan murid-muridnya itu mengenal pribadi roh Tuhan? Karena orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari firman. Pasti kenal pribadinya Tuhan. Kata mengenal di sini Bapak Saudara ditulis dalam bentuk masa kini, terus menerus pengenalannya Bapak Saudara. Berlangsung terus menerus pengenalannya. Kamu mengenal dia dikatakan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini dikatakan akan diam karena Roh Kudus belum dicurahkan. Karena apa? Karena Yesus belum pergi Bapak Saudara. Masih ada bersama dengan murid. Haleluya. Akan diam. Coba katakan kiri katanya, Roh Kudus diam di dalam kita. Kalau kita bayangkan Bapak Saudara, kalau kita ikutin tadi apa yang saya sampaikan. Allah menampilkan pribadinya di dalam penampilan yang begitu dahsyat. Lalu lewat Yesus Kristus yang bisa dijamah oleh semua orang tetapi masih di luar. Ini ada di dalam. Mau kita apakan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Mau kamu apakan Roh Kudus yang di dalammu Bapak Ibu Saudara? Mau dianggurin Bapak Saudara? Mau dianggurin? Mau diangguri Bapak Saudara? Mau dibuat nganggur? Roh Kudus diam di dalam kamu. Kenali dia Bapak Saudara. Kalau seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Maka aku dan Bapa akan diam di dalam orang itu. Roh Kudus adalah representasi Bapa dan Yesus di dalam hidupmu dan hidupku. Dia ada di dalammu Bapak Saudara. Dia tidak lagi hadir di dalam bentuk penampilan yang mengerikan, yang dahsyat. Dia tidak hanya bisa dijamah oleh hanya beberapa orang. Yesus itu hanya bisa melayani beberapa orang di dalam kondisi dagingnya, Bapak Saudara, terbatas. Tetapi Roh Allah tidak terbatas. Sebab dia diam di dalam setiap pribadi orang percaya. Dia diam di dalammu dan di dalamku, Bapak Ibu Saudara. Kenali dia. Kenali dia, Bapak Saudara. Mau kita apakan Roh Kudus yang diam di dalam kita? Bagaimanakah sikap orang, praktiknya orang yang mencari Tuhan? Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang meninggalkan jalannya yang jahat. Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan di sekarang ini bukan hanya dekat, tetapi dia diam di dalam kita. Mau kita apakan Roh Kudus itu yang diam di dalam kita, Bapak Saudara? Orang yang
mencari Tuhan tadi itu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 adalah orang yang mengalami perubahan demi perubahan. Sama dengan yang di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Mau tinggalkan jalan-jalan kita yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Hanya sedikit yang mau amin ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Jalan apa? Jalan kejahatan kita. Kita sendiri yang tahu Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika kita bertentangan dengan kehendaknya Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara, mungkin diam. Tetapi diam itu bukan berarti dia tidak ada di dalam kita. Bisakah kita memberikan rasa hormat kita, rasa takut kita sekalipun dia diam? Tidak berbicara sama kita. Tetapi kita benar-benar bisa menghargai kehadirannya di dalam kita. Orang yang mencari Tuhan itu meninggalkan jalannya yang jahat. Orang yang mencari Tuhan itu meninggalkan rancangannya yang jahat. Coba dibaca, Yesaya 55 ayat yang ke-7-nya saja. Firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Kembali sama Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Haleluya. Kita sudah pernah belajar bahwasanya orang yang lahir dari Allah itu tidak terus-menerus berbuat dosa. Ada kekuatan bagi dia untuk kembali sama Tuhan. Kalau tidak punya kekuatan itu berarti kita belum kenal juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara, coba introspeksi ya dirinya. Kalau belum ada perubahan di dalam hidup dari hal yang mendasar, coba cross check Bapak Ibu Saudara. Cross check. Selama ini kita cari siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau enggak ada perubahan-perubahan kita temukan di dalam diri kita, itu sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Cross check Bapak Saudara, selidiki hati kita. Ujilah hatimu kata Paulus. Kalau ada seseorang yang menganggap dirinya itu tahan uji, uji dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar ada di dalam Tuhan? Gak usah bangga, aku begini. Gak usah dibanggain Bapak Saudara. Biasa aja lah, biasa aja. Kalau ada pun mengalami berkat, gak usah terlalu. Karena di saat kita menyaksikan satu berkat Bapak Saudara, kita perlu cross check diri kita. Di sana bisa menyusup kesombongan, keangkuhan Bapak Saudara. Hati-hati. Tetapi kalau Tuhan ngomong sama kita, saksikan. Silakan saksikan. Haleluya. Saya pulang kampung, ketika di kampung kami mengalami ibadah, buat ibadah. Semua keluarga nangis-nangis. Nangis-nangisnya kenapa? Mengalami lawatan Tuhan, siapa yang tahu? Tetapi kalau Tuhan suruh kita saksikan, silakan saksikan. Haleluya. Tetapi harus cross check dulu hati. Ada enggak satu motif-motif yang bisa masuk kesombongan menyusup Bapak Saudara? Kita harus hati-hati Bapak Saudara. Iblis itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum Bapak Saudara. Apa saja Bapak Saudara, mengaum. Dia bisa gunakan apa saja untuk menarik kita. Karena natur kita ini daging, dosa. Menarik kita kembali jatuh dalam kesombongan. Sangat mudah bagi kita ini jatuh Bapak Saudara. Tapi sekalipun kita jatuh, harus ada kekuatan. Kita punya kekuatan untuk kembali berbalik sama Tuhan. Haleluya.
Jadi orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang meninggalkan rancangannya yang jahat. Bahkan rancangannya pun Bapak Saudara, rancangan itu ada di dalam pikiran. Belum dilakukan Bapak Saudara. Belum dilakukan tetapi ada di dalam pikiran, hendak untuk dilakukan. Orang yang mencari Tuhan itu meninggalkan rancangannya yang jahat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama. Ada waktu Bapak Saudara. Ada waktu yang Tuhan tentukan untuk kita mengalami perubahan. Makanya selama kita diberi nafas hidup, itulah kesempatan bagi kita mengalami perubahan. Pergunakanlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu berdiam itu Bapak Saudara. Dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Mau kita apain Bapak Saudara? Kita ini sebenarnya tidak punya hak atas tubuh kita sebenarnya. Tetapi Tuhan itu sekalipun Dia Allah yang maha dahsyat. Dia tahu kita ini debu. Ya, kita ini rentan untuk pecah. Dia tetap setia bersama dengan kita. Asal kita mau melangkah bersama dengan Dia. Orang yang mencari Tuhan itu pasti mengalami perubahan demi perubahan. Ya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-63. Kita harus ingat Bapak Saudara, mencari Tuhan itu ya untuk mengalami perubahan, mengalami Tuhan. Ya. Sebab mengalami Tuhan itu sama dengan mengalami perubahan. Sebab mencari Tuhan itu ketika kita ketemu itu sama dengan kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Kita ikutin maunya Dia. Itu ada waktunya. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Gadis yang bodoh itu mencari Tuhan, mencari minyak di sana. Ya. Sebagaimana minyak diperlukan untuk menyalakan pelita. Sebagaimana lampu ini perlu listrik. Demikian juga kita perlu sumber kehidupan kita. Minyak itu sumber kehidupan. Gadis yang bodoh dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 11-12. Mencari Tuhan itu di dalam waktu yang tidak tepat. Sudah datang mempelai. Baru cari minyak, baru tahu minyaknya kosong. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu Bapak Saudara. Alami Tuhan, alami perubahan. Selama kesempatan masih ada Tuhan beri. Berbuah-buahlah yang banyak. Mazmur pasal yang ke-63. Orang yang mencari Tuhan itu nampak dari beberapa hal berikut Bapak Saudara. Orang yang mencari Tuhan itu nampak. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 63. Orang yang mencari Tuhan itu nampak dari keinginannya akan Tuhan. Ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Ya. Jiwaku haus kepadamu. Ya. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Ya. Tiada berair. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mencari Allah itu akan nampak dari keinginannya akan Tuhan.
Raja Daud membuat suatu analogi Bapak Ibu Saudara, satu persamaan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu itu seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair, butuh akan air. Ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Ya, jadi Daud itu melihat kemuliaan Tuhan dan kekuatan Tuhan, kuasanya Tuhan, bukan hanya untuk dipenuhi kebutuhannya, tetapi dia benar-benar memperlihatkan keinginannya akan Tuhan, yang dia katakan, demikianlah aku memandang kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus itu, demikianlah aku memandang engkau, butuh aliran air, butuh engkau Tuhan di dalam hidupku. Ini yang dilihat Daud pada pribadinya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur yang dia gubah, Bapak Ibu Saudara. Oh, luar biasa ini pribadi, Bapak Ibu Saudara. Aku bangun mendahului penjaga malam. Tempat tidurku berlinang akan air mata. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dia memandang Tuhan itu seperti tanah yang kering dan tandus, butuh air. Orang yang mencari Tuhan itu akan nampak dari kerinduannya, dari keinginannya akan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Firman Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Ya, Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. ini adalah keinginan orang yang naturnya sudah diubah, Bapak Saudara. Seharusnya natur kita itu adalah ini. Keinginan kita itu ada selalu ingin akan Tuhan. Tetapi kalau orang yang dilahirkan dari benih yang fana, keinginannya itu adalah daging. Orang yang dilahirkan dari benih ilahi, dari firman, keinginannya itu adalah Tuhan. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kita berapa jam sih Bapak Saudara? Muji Tuhan di sini. Berapa jam sih Bapak Saudara? Paling kencang 2 jam. Di masa pandemik ini. 2 jam lewat lah. Diam di rumah Tuhan. Ini berbicara persekutuan, keinginannya akan Tuhan yang begitu dalam. Tadi Roh Kudus kan sudah ada di dalam kita. Gimana? Mau kita apain tuh Roh Kudus? Kenali dia. Mengenali dia. Kalau untuk mengenali itu Bapak Saudara, tidak bisa hanya dari baca. Kalau kenali itu Bapak Saudara harus diajak ngobrol. Harus ada interaksi 2 arah. Itu mengenal. Ada amin Saudara. Itu mengenal. Kalau kita biarkan Roh Kudus itu hanya diam di dalam kita. Tanpa kita mau bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita nggak akan alami perubahan demi perubahan. Karena di dalam 1 Korintus pasal yang haleluya. 1 Korintus pasal 2 coba kita buka ya. 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. 1 Korintus pasal 2, 10 sampai 11. Firman Tuhan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh
Ya, apa yang dinyatakan Allah lewat rohnya? Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Hal Allah. yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, hanya engkau dan Roh Kudus yang diam di dalammu. Itu dinyatakan. Apa kemauan Tuhan bagimu, dinyatakan Roh Kudus kepadamu. Yang bilang amin cuma hanya Ibu Gembala ya. Ini yang lain ngantuk atau gimana nih? Halo? Halo? Coba katakan kiri kanannya kembali Bapak Saudara, Roh Kudus diam di dalammu. Jam ngantuk ya. Saya sadar Bapak Saudara, tahu saya. Saya mengerti. Hal yang tersembunyi dalam diri Allah dinyatakan. Ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Iya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Iya. Jadi itu sebabnya Yesus katakan Roh Kudus itu kalau datang sama kita, ketika dia diam di dalam kita, dia akan mengajar segala sesuatu kepada kita. Karena hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, yang apa yang Tuhan mau bagi kita dinyatakan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu ajak bicara Roh Kudus itu Bapak Saudara. Untuk mengenal pribadi Allah itu kita perlu bicara kepada rohnya. Bangun hubungan dengan dia. Hubungan gak akan terjadi kalau kita hanya membaca Alkitab. Hubungan gak akan terjadi kalau kita hanya tahu membaca sesuatu, tahu sesuatu, itu hanya di nalar kita. Sampai di sini saja itu. Di otak kita. Tapi kalau membangun hubungan itu, Bapak Saudara, melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini membangun hubungan, Bapak Saudara. Gimana sih Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah ketika membangun hubungan dengan istrimu atau suamimu? Kan melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah namanya segenap hati. Melibatkan pikiran kita, perasaan kita. Ada sesuatu hal yang tidak enak, tetapi karena cinta, karena mengasihi, tidak apa-apalah, aku sayang kok sama dia. Atau mungkin terjadi selek Bapak Ibu Saudara, tetapi karena mengasihi, bisa berbaikan kembali. Haleluya. Itu namanya mengenal. Kalau kata mengenal di sini Bapak Saudara, kalau kita gali dalam, ini mengenal di sini, ini bisa merasakan. Ini seperti hubungan antara suami dan istri, hubungan intimnya loh Bapak Ibu Saudara. Itu mengenal, kata mengenal itu artinya di sini. Secara etimologinya itu seperti hubungan seorang suami dan istri, hubungan intimnya. Mengenal, bisa dirasakan. Karena kamu mengenal dia, dia diam di dalam kamu. Mari kenali dia. Kenali dia, apa maunya Tuhan itu bagi kita. Dia akan nyatakan segala hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, akan dia nyatakan kepada kita. Pak Marbun dalam khotbahnya singgung. Itu sebabnya ketika kita melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kata dosa, dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu pengertian dosa. Segala sesuatu yang tidak tepat menurut Tuhan, di pandangan Tuhan itu adalah dosa. Masih ingat apa yang terjadi kepada Saul, Bapak Ibu Saudara? Saul itu berdosa di hadapan Tuhan, dia tidak lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara akan ingatkan kita. Karena dia diam di dalam kita. Dia berbicara kepada kita. Nah, setiap orang yang mencari Tuhan itu akan meninggalkan jalannya yang jahat, kata Yesaya tadi. Tinggalinlah Bapak Ibu Saudara.
Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tinggalkan itu. Ada sesuatu rancangan yang tidak baik, yang tidak berkenan sama Tuhan, tinggalkan itu. Masa kita mau terus-terus berseberangan, Tuhan udah panggil, jangan ke sana, jalan sini nak, sini nak, sini nak. Mau seperti apa yang dialami bangsa Israel, Bapak Saudara. Sehingga dibuang ke dalam Babel. Diperingatkan selama 23 tahun. Bayangin 23 tahun, Yeremia katakan terus menerus aku sampaikan itu firman Tuhan. Tapi kau nggak gubris, kata Yeremia. Tuhan sudah panggil, sini itu jalan yang salah, mari. Kalau orang yang dipanggil respon dengan panggilan itu akan balik dari jalannya. Dia tinggalkan jalan itu. Masa kita bertahan di jalan kita itu, Bapak Saudara? Ini kan sama dengan orang yang menganggap ada jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dia pikir ini jalan yang benar. Halo Bapak Saudara. Kenali dia. Bangun hubungan dengan dia. Dia mau apa dari kita, Bapak Saudara? Dia itu pribadi yang lembut. Haleluya. Pemazmur Asaf, Mazmur 73 ayat yang ke-25. Ini adalah seorang pribadi, seorang pemazmur, ya, seorang imam. Di dalam perjanjian lama, Alkitab itu belum lengkap. Perkataan Tuhan itu belum lengkap. Sama seperti apa yang kita alami sekarang ini, lengkap. Perkataan Tuhan itu lengkap. Tetapi pemazmur Asaf bisa ngomong sama Tuhan. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Ya. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Engkau Tuhan, gak ada sesuatu apapun yang kuingini di bumi. Firman Tuhan itu belum lengkap dulu, Bapak. Apalagi sekarang kita sudah lengkap firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Masa kita tidak sanggup ngomong begini sama Tuhan? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Haleluya. Kita harus membuat keinginan kita yang paling tinggi, level yang paling tinggi itu adalah Tuhan. Itu baru namanya kita tempatkan dia pada posisi yang benar. Pada posisinya. Akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Ayat yang keempat sampai yang kelima Mazmur 63. Ayat 4 sampai yang kelima. Orang yang mencari Tuhan itu akan nampak rasa hormatnya kepada Tuhan. Firman Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Sebentar dulu ya. Pemazmur Daud katakan kalau di dalam terjemahan NIV, New International Version, ya dikatakan because your love. Ya, bukan kasih setia tetapi kasihmu. Karena kasihmu because your love is better than life. Lebih baik dari hidup. Orang yang mencari Tuhan itu akan nampak dari rasa hormatnya sama Tuhan. Kasihmu lebih baik dari hidup. Kasihnya Tuhan itu lebih baik dari hidupnya. Dia meletakkan Tuhan itu pada posisinya. Kasihnya Tuhan itu lebih baik dari hidupnya. Ada satu lagu kita mengatakan, tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan lautan akan kering. Tanpa kasih Tuhan burung takkan terbang. Kasihnya Tuhanku sempurna. Sempurna. Tanpa kasihnya bagi dunia,
kita tidak punya kesempatan memiliki hidup. Ini harus kita ingat, tanpa kasihnya sama manusia, satu pun manusia tidak punya kesempatan untuk memperoleh hidup. Tidak ada. Sebaik apapun manusia itu, kalau Tuhan tidak mau mati di kayu salib, kalau Bapa nggak mau utus anaknya, tidak ada satupun manusia yang berakhir memperoleh hidup. Tidak ada satupun. Semuanya akan menjadi kayu bakar api neraka. Kita semua akan menjadi kayu bakar api neraka. Kasihmu lebih baik dari hidup. Haleluya. Glory, haleluya. Dikatakan ayat yang kelima, coba lanjut. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bibir yang memegahkan Tuhan, hidup yang memuji Tuhan, dan di dalam ayat yang ke-5b, tangan yang dinaikkan kepada Tuhan, ini menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Bibir yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan tangan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan rasa hormat. Bagaimana sikap kita ketika kita mencari Tuhan? Di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara. Rasa hormat kita itu bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan? Markus 7 ayat 24 firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ya, kita lihat bagaimana sikap seorang ibu ini. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Datang tersungkur di depan kaki. Ini menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Ya. Silakan terus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Iya, orang yang tidak kenal Tuhan, Bapak Saudara. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Iya, ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ya. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di awal tadi saya katakan kau cari Tuhan itu untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika perempuan ini, mungkin dia, ketika datang sama Tuhan, ya mungkin dia tahu Tuhan itu pasti akan jawab rinduannya. Tetapi tidak seperti yang dia pikirkan itu terjadi. Malahan mungkin jauh dari apa yang dia bayangkan, perkataan Tuhan Yesus itu kepada dia. Kalau sudah begini mau gimana kita Bapak Ibu Saudara? Gimana sikap kita sama Tuhan? Enggak patut ambil roti yang diberikan anak lalu kasih sama anjing. Gimana kalau Tuhan ngomong sekeras itu, sekasar itu sama kita? Untuk menertibkan hidup kita. Gimana Bapak Ibu Saudara? Masih sanggup dengar perkataannya? Sanggup Bapak Ibu Saudara? Ini perempuan Siro-Fenisia kan sedang ditertibkan Bapak Ibu Saudara. Karena dia memang tidak layak untuk itu. Sedang ditertibkan. Tetapi perempuan Siro-Fenisia menjawab dengan penuh iman. Iya benar.
Tetapi anjing itu pun juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini jawaban yang tidak diduga oleh Yesus. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain Yesus katakan dia heran. Dia tercengang. Besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti apa yang kau katakan. Oh, luar biasa. Haleluya. Sikap kita gimana? Kalau kita udah datang dengan sikap yang baik, tadi kan dia datang tersungkur. Tetapi Yesus tidak katakan seperti apa yang diharapkan. Rasa hormat kita kepada Tuhan adalah memberikan penyembahan sama Tuhan yang selayaknya. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, tidak usah dibuka, ayat udah biasa. Orang yang benar akan menyembah. Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu berbicara tidak hanya di satu tempat. Sebab di sana ketika Yesus ngomong-ngomong sama perempuan Kanaan itu, ya kami beribadah di sini di gunung ini. Hei perempuan, aku katakan kamu, suatu kelak kamu gak akan beribadah lagi di gunung ini ataupun di Yerusalem. Ini berbicara di mana saja. Kita harus memberikan penghormatan, penyembahan yang selayaknya bagi Tuhan kita. Di mana saja. Di mana saja. Sekalipun kita rasa kok sepertinya Tuhan itu diam. Tetap berikan penyembahan yang selayaknya sama dia. Karena dia ada di dalam dirimu. Penyembahan itu di sana, proskuneo itu dari kata bahasa aslinya. Ini seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Gimana kalau anjing menjilati tangan tuannya, Bapak Saudara? Kalau anjing itu pun tetap diusir, dipukul, tetap balik sama tuannya, tetap dikasih jilatan, Bapak Saudara. Tetap dijilati tuannya. Itu sikap hormat yang benar kepada Tuhan. Dia layak terima itu dari kita. Bisa mengerti, Bapak Saudara? Dia layak terima penghormatanmu. Sekali apapun yang dia perbuat kepadamu, mungkin engkau gak bisa terima. Tetapi dia layak terima penghormatanmu, Bapak Saudara. Kok Tuhan lakukan aku kayak gini? Kok Tuhan datangkan sama aku masalah yang begini? Dia layak terima penghormatanmu apapun, terlepas dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia tetap layak menerima penghormatan dari kita. Ya. Orang yang mencari Tuhan itu di dalam ayat yang ke-6. Bisa dilihat, bisa nampak dari kepuasannya di dalam Tuhan. Kepuasannya itu hanya dia temukan di dalam Tuhan. Bukan di dalam materi yang terlihat ini. Pemazmur katakan di dalam ayat yang ke-6 di sana. Ya. Coba ayat yang ke-6 Mazmur 63 tadi. Firman Tuhan, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Ya. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Ya. Seperti lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Tadi di ayat yang kedua dikatakan demikianlah aku memandang engkau. Jadi kepuasannya hanya dia temukan ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam materi yang dia punya. Bukan di materi yang kita lihat ini kepuasan kita. Kita bisa mengalami kepuasan kalau kita mempunyai sesuatu yang baru. Mempunyai tas baru mungkin bagi ibu-ibu ataupun kaum wanita. Mempunyai baju yang baru bisa merasa bahagia, puas. Kalau enggak punya baju yang baru selama setahun rasanya gimana gitu Bapak Saudara. Masih di situkah letak kebahagiaan kita? Masih di situkah letak kepuasan kita Bapak Saudara? Kalau enggak punya satu potong baju baru saja dalam satu tahun, rasanya itu kok sial kali aku ya. Kayaknya rasanya seperti orang yang terkutuk, enggak diberkati gitu loh Bapak Saudara. Masih ada yang begitu enggak ibu-ibu di sini? Kalau enggak punya tas baru di dalam setahun itu rasanya seperti ada sesuatu yang kurang. Bapak-bapak ini masih gitu enggak? Mesti harus punya sepatu baru dalam setahun. Asal jangan punya istri baru aja ya Pak ya.
itu enggak boleh. Rasanya ada sesuatu yang kurang di dalam hidup. Merasa terpuaskan kalau sesuatu yang diinginkan itu terjadi. Pemazmur, kepuasannya itu seperti lemak. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Kalau jiwa yang kenyang itu kan puas. Demikian aku memandang engkau. Oh, haleluya. Bukan enggak boleh ya, Bapak Ibu Saudara, boleh ya punya baju ya, boleh, enggak masalah. Tetapi jangan di situ letak kebahagiaannya. Boleh Pak, bukan boleh punya istri baru ya Pak, bukan ya. Boleh punya sepatu baru, tetapi bukan di situ letak kepuasan kita. Haleluya, haleluya. Ya, kepuasannya bukan di situ letaknya. Ya, Mazmur 103 ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sebenarnya kalau kita renungkan saja Bapak Saudara kebaikan Tuhan. Sebenarnya kita seharusnya sudah layak ya. Hanya korbannya itu saja. Kita tahu, kita sadar, kita memperoleh hidup karena Yesus itu mati bagi kita. Itu saja sudah bisa membuat kita bersyukur. Ya. Itu saja seharusnya sudah bisa membuat kita bersyukur. Kepuasannya di dalam Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Saudara, orang yang mencari Tuhan itu dapat bisa nampak dari persekutuannya dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Nampak dari persekutuannya dengan Tuhan. Nah, di ayat 7 dikatakan di sana. Mazmur 63 ayat yang ke-7. Ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Ya. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Jadi persekutuannya dengan Tuhan. Di tempat tidurnya saja dia Bapak Saudara mengingat Tuhan. Di tempat tidur kita apa yang kita ingat Bapak Saudara? Mengingat, aduh kok gitu kali ya edakku tadi ngomongnya. Tak bisa itu bah ku terima bah. Padahal aku baik sama dia. Kok kayak gitu kali lah ikut dia. Kok sampai hati dia berbuat begitu sama aku. Padahal aku baik sama dia. Bukan itu yang direnungkan Bapak Saudara. Raja Daud itu berkata banyak orang yang memusuhinya Bapak Saudara. Lebih banyak dari rambut di kepalanya. Tapi itu tidak dibawa dia menjadi perenungannya di dalam tempat tidurnya. Yang direnungkan Daud itu adalah aku ingat kepadamu. Haleluya. Ini orang yang mencari Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Saudara, orang yang mencari Tuhan itu. Haleluya. Ayat yang ke-9. Orang yang mencari Tuhan itu kebergantungannya kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, sebenarnya dari ayat yang ke-8a ya, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ini berbicara kebergantungan. Naungan sayap, dia merasa gembira di bawah naungan sayap Tuhan, perlindungan Tuhan. Jiwanya melekat kepada Tuhan. Kebergantungannya kepada Tuhan itu dengan penuh rasa bahagia. Bukan merasa dipaksa. Karena dia mengerti Tuhan itu kebutuhan dia. Tidak dengan rasa terpaksa. Kenapa seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika bisa melakukan apa saja demi mendapatkan narkotika itu supaya terpenuhi rasa ketergantungannya itu Bapak Saudara. Karena dia sudah rasakan gimana rasa narkotika itu. Dalam tanda petik ya Bapak Saudara ya. Demikian juga Daud. Kebergantungannya sama Tuhan. Dia sudah lihat bagaimana Tuhan
selama dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia tetap merelakan hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Dia tidak membiarkan amarahnya ataupun kebenciannya terhadap Saul menggembalakan hidupnya. Tetapi dia relakan dirinya ini dipimpin, digembalakan oleh Tuhan. Apapun yang dia perbuat. Sekalipun ada kesempatan membalaskan dendamnya. Daud itu selalu berkata, jauhlah daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dia tidak dipimpin oleh rasa bencinya. Dia tidak dipimpin oleh ingin membalas perbuatan Saul, tidak. Tetapi dia biarkan dirinya digembalakan oleh Tuhan. Dia memiliki ketergantungan sama Tuhan. Apapun yang dia perbuat, Tuhan, ku kejarkah? Apakah aku akan berhasil? Dia selalu tanya Tuhan. Hendaknya kita demikian Bapak Saudara. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu kita libatkan. Kita ini ibarat sebuah lapangan yang luas Bapak Saudara. Sejauh mana kita berikan bagi roh Tuhan itu untuk menggarap hidup kita. Hanya area tertentu sajakah Bapak Ibu Saudara? Kita biarkan roh itu bekerja, menggarap kita. Hidup kita ini bagaikan tanah yang luas. Sejauh mana kita biarkan roh itu? Libatkan dia. Inilah orang yang memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Dia libatkan selalu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, Bapak Saudara. Sampai di sini dulu.